Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan Bapak ya di Singansana. Ini seperti sebuah tempat yang tidak asing lagi ya, sebuah tempat yang sangat sederhana, jauh dari eh, kebisingan. Pada pagi hari ini kita akan mulai lagi belajar daring. Ya, Bapak akan menyampaikan sedikit informasi terkait dengan materi kali ini. Jadi materi yang akan Bapak bahas yaitu mengenai laporan hasil observasi, yaitu pada bab 4. Jadi sebelum kita memulai belajar hari ini, marilah kita berdoa dulu. Menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah anak-anakku semuanya. Tentunya kalian di rumah ya bertanya-tanya, apa sih Pak yang dimaksud dengan laporan hasil observasi? Ya, pada kali ini ya sesuai dengan kompetensi dasar yang akan kita bahas kali ini, yaitu mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Ya. Laporan observasi ini ya tentunya sangat berbeda dengan teks-teks ya pelajaran yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Baik itu teks deskripsi, teks fantasi, termasuk ya teks prosedur. Ya. Kalau teks laporan hasil observasi ya ini berhubungan dengan hal-hal yang ilmiah ya, butuh kajian, butuh penelitian. Jadi ini adalah salah satu pekerjaan seorang peneliti. Nah, jadi bagi kalian yang pernah membaca buku ya pengetahuan ya, apakah itu berhubungan dengan laut ya, berhubungan dengan hutan, berhubungan dengan ikan ya, itu salah satu contoh dari teks observasi. Salah satu contoh yang sangat sederhana, Bapak yakin sekali kalian udah tahu ya dengan pohon pisang. Ya, ini pohon pisang ini kalau kita teliti ya, terus kita tulis di dalam sebuah buku, ini akan menjadi sebuah laporan observasi. Kenapa demikian? Karena di dalam laporan hasil observasi itu memuat hal-hal penting. Ya. Yang pertama, kalau kita baca bukunya itu di bagian awal itu memuat definisi umum. Apa itu definisi umum? Kita akan temukan ya penjelasan ya pengertian terkait dengan contohnya tadi ya pohon pisang tadi ya, kalian akan temukan pengertian penjelasan terkait dengan pohon pisang. Kedua, di bagian kedua di dalam teks itu kalian akan temukan nanti ya gambaran penting secara terperinci terkait dengan pohon pisang tadi. Apakah itu ciri-ciri dari pohon pisang ya? Karena pohon pisang ini semuanya ya itu semuanya tidak sama. Nah, mulai dari tingginya, bentuk ya, pola dari pohon pisang tersebut, termasuk buahnya ya, termasuk jenis-jenisnya pun pohon pisang ini sangat beragam. Apalagi kita berasal dari Indonesia ini luar biasa sekali karena kekayaan alam kita yang luar biasa ya. Bapak yakin
jenis-jenis pohon pisang di Indonesia pasti banyak sekali. Yang berikutnya ya, yang ketiga itu memuat hal-hal yang berhubungan dengan manfaat. Ya, jadi di teks itu kita akan temukan manfaat-manfaat dari pisang tadi. Nah, apakah itu daunnya? Tentunya daun pohon pisang itu kita sudah lihat sendiri ya, sebagai salah satu bahan untuk membungkus makanan, nasi padang misalnya, ya. Terus apakah pohonnya bisa dimakan? Ya, tentunya perlu kajian. Apakah pohon pisang itu memiliki hal-hal yang berhubungan dengan pengobatan? Kita kan tidak tahu. Tentunya itu butuh penelitian. Itu namanya manfaat. Jadi yang terakhir ya, di dalam teks observasi itu ditutup dengan kesimpulan. Ya, jadi sangat sederhana sekali. Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi itu udah masuk pada struktur ya. Struktur dari teks laporan observasi. Jadi sangat sederhana sekali dah ya. Jadi untuk kali ini kalian di rumah ya, Bapak hanya memberikan tugas kalian adalah tugas literasi ya. Apa itu literasi? Kalian saya minta membaca. Ya, jadi bacalah buku cetak kalian ya. Mulai dari halaman 121 ya. Ya, terus kalian baca sampai halaman sampai halaman 143. Jadi cukup kalian membaca di rumah. Ya, jadi manfaatkanlah waktu ini sebaik mungkin ya. Semakin banyak kalian membaca di rumah, semakin banyak ilmu yang akan kalian dapat. Ya, jadi manfaatkan waktu belajar ini. Jangan kalian pada saat waktu daring kalian ya ada yang pergi bermain di luar ya, menemani orang tuanya, mungkin belanja. Jadi kalian harus atur itu waktu kalian. Ya, kalau kalian saatnya belajar ya kalian belajar. Jangan di luar gitu ya, apalagi bermain, apalagi itu namanya pulang kampung. Ya, saat ini kita belum dibolehkan untuk pulang ke kampung. Kita masih dalam proses belajar ini. Ya. Jadi pesan Bapak cuman itu, semoga kalian sehat. Ya. Apa yang Bapak sampaikan kali ini bisa menjadi perhatian kalian semua, ya. Bagi kalian yang sudah ulangan, alhamdulillah nilainya bagus, banyak yang bagus, walaupun ada juga yang nilainya di bawah KKM. Jadi Bapak infokan bagi kalian yang nilainya Bapak share kemarin, ada yang 50 ya, ada yang 65 ya. Kalian saya minta untuk membuat clipping ya tentang kuliner khas daerah. Clipping ya, clipping kuliner khas daerah. Ya. Kalau kalian sudah selesai, kalian kumpulkan ke sekolah, cukup kalian taruh di pos Sapam. Ini khusus yang nilainya di bawah KKM, yang udah Bapak share ya. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf atas kekurangan, kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.